Ya, baik, kita lanjutkan. Nanti kita lanjutkan. Jadi sikap orang yang beriman kepada kitab Allah yang pertama adalah manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Nah, ini orang beriman ini tercermin seperti ini. Ya, kalau dia beriman kepada kitab-kitab Allah, pada Rasulnya, pada hari akhir, pada Allah, pada malaikat. Nah, tercermin dalam kehidupannya itu tidak sombong. Nah, ini adalah cerminan dari seorang yang beriman. Yang kedua, orang yang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Kita banyak sekali kisah-kisah teladan ya yang kita dapati dari Al-Quran, dari kisah-kisah para guru, para orang tua ya. Orang-orang soleh seperti kisahnya para nabi soleh, Nabi Nuh ya, kan Nabi Adam dan sebagainya, para orang-orang soleh seperti Luqmanul Hakim ya, para sahabat Nabi. Nah, ini adalah sebuah pelajaran yang kita ambil, yang mereka orang-orang yang soleh itu mampu kita jadikan teladan. Apalagi bahkan yang kita harus teladani hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seutuhnya. Karena Rasulullah dikata dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat dalam diri Rasulullah terdapat uswah atau teladan yang harus kita ikuti. Yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Nah, ini adalah cerminan orang-orang yang mengamalkan isi kitab Al-Qur'an atau orang-orang yang sering membaca, mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, itu terlihat pada sikap mereka ketika mereka mengamalkan, yaitu mereka berlaku jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Nah, ini adalah cerminan-cerminan dari kita orang yang beriman. Selanjutnya, sikap orang yang mencintai Al-Quran. Nah, kita fokus pada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber dari hukum Islam ya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah atau hadis, baru ada ijma dan qiyas ya. Jadi sumber hukum Al-Quran, sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Nah, kita bagi orang Islam ya tentunya kita membaca Al-Quran secara rutin. Minimal sehari 100 ayat minimal. Ya, kalau nggak bisa ya 50 ayat. Itu minimal. Ya. Minimal yang kalian hafal apa ya silakan baca. Pak, saya biasa baca Yasin, silakan pagi-pagi baca Yasin atau baca Al-Mulk, baca Tabarak, Al-Waqiah, itu luar biasa, ya. Sehari 50 ya, silakan. Pagi sore 50 jadi 100, silakan ya. Ya, kalau bisa ya. Minimal seperti itu. Selanjutnya memahami isi Al-Quran. Nah, kita pahami, kita belajar Al-Quran, kita pahami, kita ikut pengajian rutin, pembahasan kitab-kitab klasik seperti tafsir, Jalalain, tetap Al-Quran. Kita nggak mampu membacanya secara baik, kita belajar sama guru, kita belajar tafsirnya, ya, sehingga kita tidak salah kaprah dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Sekarang banyak orang yang salah kaprah dalam menafsirkan Al-Quran sehingga banyak terjadilah ya perhelatan ya, perdebatan karena satu sama lain saling membenarkan dirinya. Karena kebanyakan mereka salah menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya apabila sudah kita baca, terus kita memahami maknanya, nah kita sebagai orang Islam, kita mengamalkan. Karena inti daripada iman apa kemarin? Takriru fi qalbi. Yang pertama, ikrarkan, yakini dalam hati, wa qaulun bil lisan, ucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, lalu diamalkan dengan perbuatan. Nah, ini yang tahap yang ketiga, kita amalkan isi kandungan Al-Quran sekuat mungkin, bisa mungkin. Selanjutnya itu saja, ternyata sampai di sini pembahasan kita tentang suhuf dan Al-Quran dan kitab yang lain. Silakan kalian pahami. Apabila tidak mengerti, silakan nanti kalian tanyakan di classroom. Bapak akan posting nanti di classroom.
bisa kalian tanyakan.